perkara hati tu memang agak berat. Tambah lagi dia wangi hati pegel. Pegel dengan laki, pegel dengan anak. Masuk je mayang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Kalau tidak jenggut kenyal telekuk ni. Angkin pegel hati. Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah, kembali siang hari ini kita ditemukan dalam majlis yang mulia ini. Semoga dicatat menjadi amal kita. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu berjalan di atas siratal mustaqim, bukannya 6 tapi 7 stasiun yang akan dilewati masing-masing mereka. Setiap orang akan melewati di atas siratal mustaqim. Yang pertama yang akan ditanya masalah iman. Masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya masalah keyakinan kita kepada Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta, menentukan segala keputusan di alam semesta ini, dan meyakini bahawa kita ini tidak lepas daripada kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mentaati ketentuan Allah, sejauh mana kita ridha dengan ketetapan Allah, sejauh mana kita dalam beramal, sejauh mana kita menjauhi larangan Allah, serajin apa kita dalam melaksanakan perintah Allah, itu yang akan dipertanyakan di stasiun yang pertama. Jikalau terjawab di stasiun tersebut, maka selamatlah seseorang itu di stasiun yang pertama, memasuki perjalanan berikutnya, yaitu ke stasiun yang kedua. Sampai di stasiun yang kedua, bakal ditanya tentang solat. Ditanya tentang solat, mulai dari pelaksanaan solat, dari mulai kapan dia solat sampai akhir umurnya. Jadi tidak boleh kurang jumlahnya. Jadi dari jumlah tu tidak boleh kurang. Jadi kalau mulai uzur umur 12 tahun, selesai uzur mesti solat sampai dia akhir hayatnya, kecuali dibatasi oleh hukum syar'i. Penyebab syar'i itu ya mungkin nifas, beranak, haid. Itu yang menjadikan ngurangi solatnya betina. Kalau wong lanang full. Jadi dari jumlah, misal jumlah solatnya 100.000 selama dunia hidup, tidak boleh kurang dari 100.000 tu. Sekali meninggal ke solat, pasti masuk neraka, pasti. Sekali meninggal ke solat. Hadisnya, idza tarakal 'abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu 'ala babin nar.
Jika seorang hamba meninggalkan satu solat wajib, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Jadi kalau sekali tak solat, omonglah diri kita, neraka kau. Jadilah terbayang bakal neraka. Paling dengat masuk neraka tu 1000 tahun. Paling dengat diazab di neraka. Kalau memang diazab kita sampai sehari di neraka, berarti lamanya 50,000 tahun. Tu. Jadi jangan tidak solat. Itu dari jumlah. Belum lagi dari sahnya. Syarat sahnya 8. Rukun solatnya 11. Rukun solatnya 13. Berkali-kali, berulang-ulang dia ingat ke ukuran rai betina bukan maki telekung tu model kamu maki jilbab. Kalau telekungnya dipakai model kamu maki jilbab, solatnya tidak sah. Jadi kalau bertelekung itu dagu mesti ditutup. Jadi watas bawah bibir. Jadi telekung itu tambahi cangkuan. Cangkuan. Nah, jui di sini nah. Oh, Ustaz, jahat. Kita ni nak ngembek sahnya solat, bukan nak jahat, nak bagusnya. Bukannya nak masak TV, nak solat. Ya? Kalau nak dijingok, telekung yang rapi, yang bagus, itulah yang dipakai oleh betina Malaysia. Betina Malaysia tu kalau dia bertelekung ada tapaannya. Ada tapaan kecil di sini nah. Kok atau makai telekung yang wong-wong bercadar ini nah. Ada yang telekung panjang, mak kelambu itu. Nah, itu nutupi watas sini dia. Jadi kalau kamu bertelekung model berjilbab, solatnya tidak sah. Karena bawah dagu ini terbuka, bawah dagu ini termasuk gulu. Yang rai itu atas sini. Nah, atas sini nah. Kalau di sini nanti terjangkuk, ujul dia. Ustaz, kalau ini lepas jilbab, lah iya, dia usaha ke supaya dia tidak lepas. Aku tambah karet, apa macam mana, apa julim. Pokoknya diusaha ke biar dianya tertutup. Itu baru dari syarat sahnya. Jadi rukun solatnya, semua bacaan rukun solat itu harus didengar oleh diri dia. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, solawat, salam. Kalau dia hanya 5 rukun qauli ini diucapkannya, kupingnya dewek tidak dengar, tidak sah. Katik suara tidak sah. Jadi kupingnya dewek mesti dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dengar. Kecuali peka. Biar suara kuat masih mak dia tu lah. Kita kilir dia kulu. Jadi kalau dia mulut tambah lagi, mulutnya tidak bergerak. Ada mak tikus masuk dia lumpur. Allahu Akbar. Jadi tahiyat mah itulah takbir.
Katik suara idak sah. 5 rukun qauli, ucapan mesti an yasma'a nafsaha, mesti didengarkan oleh dirinya dewek. Kalau tidak terdengar tidak sah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau dia tidak katik suara, macam huruf apalah dia? Kalau tidak bersuara, baca huruf apalah dia? Macam apa? Ha? Mana tahu? Tak dengar kan? Tapi kalau dia Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu, tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tahu kalau maksalakan tidak sah. Tidak sah. Mak itu pula geraknya, pembatalnya, rukun sujudnya, sujud pucuk telekung betina tidak sah. Waktu sujud kakinya tidak tegak, jerijinya tidak sah. Jadi dari mulai syarat sah, rukun, pembatal nak diperhatikan. Ditambah lagi masalah soal hatinya. Kalau soal hati ni yang cuman baca nilai Allah, sejauh mana dia khusyuk. Jadi kalau dalam solat diusahakan 3 tempat jangan sampai hati lalai. Waktu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kedua, waktu Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketiga, waktu tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 tempat ini usahakan hati jangan lalai. Dinilai solat seseorang sesuai dengan kadar kekhusyuan, kehadiran hatinya. Jadi sepanjang dia solat, cuman ada berapa minit dia hadir hatinya, itulah yang ada nilai. Lainnya, setiap solat yang sah belum tentu dapat pahala. Setiap solat yang dapat pahala itu sah. Setiap solat yang sah belum tentu dapat pahala. Setiap solat yang dapat pahala itu pasti solatnya sah. Jadi kalau kita rukuknya benar, bacaannya benar, geraknya benar, pakaiannya benar, sah. Tapi soal diterima tidak baca, itu urusan Allah. Tapi kalau solatnya diterima oleh Allah, pasti solatnya benar. Nak benarnya solat mesti belajar. Nak benarnya hati ketika solat juga harus belajar. Dalam solat itu ada namanya roja, ada namanya khauf, ada namanya ikhlas, ada namanya munajat di dalam solat. Sehingga ada beberapa syarat untuk mendapatkan kekhusyuan dan kehuduran hati ketika solat, itu harus diperhatikan. Di antara yang mendukung ketenangan hati di dalam solat itu tidak ada lain kecuali mengetahui arti setiap bacaan. Segala bacaan yang kita baca tu kita tahu artinya. Bahasa lain, mulut sambil berbacaan, hati ngerti kenyo. Rabbi fili jati ampun kaku, warhamni rahmati aku, wajburni cukupi aku, warfa'ni angkatlah derajatku, warzukni injuk aku rezeki, wahdini tunjuki aku, wa'afini mahabka aku, wa'afu'ani sehatka aku. 8. Jadi kalau kita tahu artinya, nah hati itu tidak kemana-mana. Kalau dia hatinya kemana-mana, semua dia solat tapi hatinya kepindang.
hatinya kebasuan, hatinya ngodok pempek, hatinya mikir kena pergi arisan. Pokoknya rap-rap. Allahu Akbar. Sudah. Dia habis mayang ke, pergi ke sana balik. Ibu tahu 2 rakaat solat itu pacak nyelesaikan rumah si kok. Lagi solat nah, pacak mayang kemuat rumah si kok. Agak rumah tu bentuknya model main samanya 3 ke bukan ada. Lagi semayang kelar rumah si kok. Lagi solat itu ibu cerita Jepang, cerita Belanda, cerita hidup lagi melarat zaman dulu, cerita kita dikatoi wong dihina wong. Masuk kalau 2 rakaat solat itu masuk kalau lah omongan wong. Allahu Akbar. Pasal tadi ngembek cabai, pasal tadi kelebihan wong nyosoki, pasal tadi bertemu dengan si anu. Masuk kalau lagi tak semayang tidak, lagi duduk mana tidak, fokus dengan ceramah. Allahu Akbar. Ingat pula. Jadi perkara hati itu memang agak berat. Tambah lagi direwangi hati pegel. Pegel dengan laki, pegel dengan anak. Masuk je mayang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Kalau tidak jenggut kenya telekung ni. Angkin pegel hati. Huwallahu ahad, Allahus samad. Pegellah ya wahai Tuhan Rabbi. Jadi pengaruh ribut dengan tetangga, pengaruh. Jadi kehidupan ini mempengaruhi solat, terutama barang yang dijingok. Kalau dia yang didengar tidak, cuman kalau yang dijingok tergawak di semayang. Yang terjingok, wong betina jingok lanang ganteng tergawak, wong lanang jingok betina cantik tergawak, jingok filem tergawak. Pokoknya apa yang dijingok pacak terbayang, pacak kejingoan juga semayang. Maka itu termasuk penilaian yang bakal dinilai. Jadi maka itu yang galak sering kita baca, Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Itu doa harapan kita. Coba kita ibu-ibu, mak mana nak miara hati? Nak miara hati ni mak manalah? Waktu semayang tu noh, pakem ni kan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Astaghfirullah. Rabbi a'udzubillah. Ya Allah Tuhanku, aku lagi akan menghadapmu ya Allah. Mantapkanlah hati dan jiwa. Usalli Allahu Akbar. Ban masuk lacu. Mata pacak dijaga, kuping pacak dijaga, gerak pacak dijaga, hati tak pacak. Hati ni bukan urusan kita. Hati bukan urusan kita. Ada yang ngurusinya. Cuman paling tidak kita ada berkeinginan untuk mendapatkan ketenangan hati. Ya. Jadi serah kepada Allah Ta'ala. Cuman jangan sampai dia terbawa ke mana-mana. Rasulullah ditanya, Imam Syafi'i
ngomong kalau wong solat tapi terfikir urusan dunia, maka tidak diterima solatnya. Kata Imam Nawawi, kalau lagi solat teringat apa-apa urusan dunia, balik ke baik hati tu. Oh, melayang, balik ke? Ya Allah, aku ni lagi solat, pegawai nak mikir ke segala macam ni. Sadari lagi, lari lagi hati, sadari lagi. Jadi dijemput begitu lepas jemput. Kata Imam Nawawi, insya-Allah solatnya Allah terima. Karena hati itu kita tidak baca nyaganya. Karena barang yang sulit untuk dijaga tu perkara hati. Ya. Wong buat salah dengan kita, kita sudah maaf ke? Wong minta maaf dengan kita kerana dia salah, lah kita maaf ke? Itu tak baca hilang ibu sampai sehari ni. Baca hilang ni. Tak baca. Walau dia lah minta maaf, dia ngatoi kita, dia menfitnah kita, ya sudah kita maaf ke? Cuman laitan hati tu masih ada bekasnya. Cerita ni cerita lagi ibu gadis dulu. Dah acak muang aja, mak ni cucung 14. Masih imut. Masih ingat mati kali si Anu Sari tu. Kenapa mak? Udahlah. Mestinya bukan ini apa kau? Yang itu no. Coba yang itu mak belagak juga. Mana ngobah? Kau betul dia apa kau yang inilah. Cuma ya si Anu ngembeknya. Sudahlah. Buntu juga. Sudah. Ingat masih zaman gadis. Zaman gadis dulu. Dak acak muangnya hati ni. Maka tu jangan menciderai hati wong. Ya, yang kedua, selamat dia di tempat solat. Di stasiun yang kedua selamat jalan. Masuk yang ketiga ditanya tentang puasa bulan Ramadan. Jumlah puasanya, yang dia lagi dia lagi nipas, dikodok nyulum, dibayar nyulum, itu dirikin kaget di akhirat. Dari jumlahnya, dari sahnya, mulai niatnya, sejauh mana puasanya, dia ngelaku ke perusak puasa dak di bulan Ramadan. Ada catatan kalau itu tidak lepas. Aman yang ketiga. Masuk yang keempat, ditanya tentang zakat. Zakat ini yang banyak salah, hitungannya salah, magenya salah. Jadi zakat itu kalau magenya salah, berarti, jadi misal kita berzakat 1 juta, berzakat 1 juta, 1 juta ini harus diterima oleh uangnya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sianu. Karakternya yang fakir begini, yang miskin begini, yang mu'alaf begini, yang punya utang begini, yang ibn sabil begini, yang fisabilillah begini. Sudah ditetapkan. Tapi ketika kita ngenjuknya salah, berarti kurang duit 1 juta ni. Mestinya kita ngenjuk ke si B, kita tunjuk di si C. Berarti salah ngenjuk. Wajib diqadha. Duit tadi wajib diqadha. Tidak boleh salah. Terlepas dia nak sanak kita,
terlepas siapa pun juga dia, tidak boleh dinjuk. Ai dak lemak ustaz, donya tu misanku. Ya walau misan kau, kalau dia berduit tak boleh dinjuk. Karena dia tidak ada masuk karakter orang yang harus dinjuk. Kalaupun nak dinjuk ke dengan dia, injuk duit lain, jangan ngembek duit 1 juta ini. Nah, tuh. Ada lagi, sengaja duit zakat itu tidak dihabiskannya. Duit zakat itu tidak dihabiskannya. Misal dia berzakat 1 juta. Oh, sudah. Allah. Disisoknya 300.000. Jadi dibagikannya 700. Sisoknya 300. Ngapa tidak dihabiskan cek? Ini 300 ini kalau kaki ada orang nganten ke, ada orang sedekah, nah teliannya dari duit inilah. Tidak sah. Haram hukumnya. Jadi duit zakat itu mesti dihabiskan pada saat itu. Pada saat itu harus dihabiskan. Jadi biarlah dikata wong pelit, biarlah dikata wong jahat, karena kita ada aturan. Ketika kita nak ngenjuk wong nerima zakat tu, kita mesti tahu nian karakter dia. Aku nak ngenjuk si Anu. Si Anu ni miskin. Si Anu ni susah. Jadi kita waktu ngenjuk, hati kita ni tahu dia ni miskin. Nak ngenjuk si Anu, ngapa kau ngenjuk si Anu? Donya tu ada hutang belum terbayar. Nah, tapi kalau yang wong datang kita tidak tahu siapa dia, wah minta zakat bu. Dia ni siapa? Apa posisi dia ni miskin? Apa posisi dia ni ada hutang? Tak tahu. Nah, ketidaktahuan itulah yang bikin ketidaksahan zakatnya. Jadi bukan main-main. Zakat itu ada yang nerimanya. Sudah itu, zakat itu ibu-ibu tidak mutlak di bulan puasa. Sesuai dengan dianya ngumpulkan hartanya kapan. Kalau dianya mulai ngumpulkan hartanya bulan Muharram, berarti zakatnya bulan Muharram. Kalau dia mulai berdagangnya bulan haji, berarti zakatnya bulan haji. Kalau dia mulai punya rezeki bulan Rejab, berarti zakatnya bulan Rejab. Nah, kalau dia mestinya zakat bulan Rejab, tapi dipaksakannya dia metu ke zakat di bulan Ramadan, haram hukumnya. Karena apa? Karena nyekel duit wong 2 bulan. Jadi duit wong mesti wong menikmatinya sudah 2 bulan tadi, tidak dimetu ke. Kecuali kalau metukan zakatnya tu di bulan Ramadan, tapi ada wong berhajat di bulan Rejab, enjuklah dulu, tak apa-apa. Ngeringankan beban wong. Tu, ya. Ya Allah, nak hati-hati ni. Ini gila ngenjuk zakat, ngenjuk ke mertua. Umak dinjuk zakat, anak kurang ajar. Tidak pantas wong tua dinjuk zakat. Zakat tu daki harta. Pantas apa umak dinjuk zakat? Itu tu ngehina. Umak tu mesti dinjuk dia nak. Kelepeh duit tu nak apa ke nak mak nak duit, ambillah. Tas ibu tu nak apa ke? Mak nak duit, ambillah. Ambillah dewek dia berapa butuh dia. Ya cuma mak ingat rupak kapal cengkem galau. Cukup-cukup baik. Karena kita tak tahu kebutuhan dia. Kadang pula wong tua ni tak pula nak belanja duit itu. Cuman dia tu nak ngarap ulungan baik. Kadang get gula 1 kilo tahan juga lama. Cuman
Macam mana perasaan. Jadi gek mertua aku tu bersekat, Ustaz, kejut ke mertua aku, pidia dinjuk ke mertua, ucap. Tidak barang tidak sah yang ditanggung jawab nafkahnya tidak boleh dinjuk zakat. Kalau dia tidak ditanggung nafkahnya, itulah yang nerima zakat. Tu. Jadi nak hati-hati, nak pas-pas nian nerimanya. Ini nak 10 Muharram. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2. 2, 3, 3, 4, 5. Selasa, tanggal 10. 10 Muharram, 10 September. Menunjuk anak yatim. Anak yatim itu anak lanang atau anak betina yang belum akil baligh. Zaman ini budak betina 1 SMP lamen. Budak kelas 6, kelas 5 lah terti kalau barang kati agak tu. Badannya gancang meletek. Sobo. Kalau betina sudah men, umurnya 10 tahun, 11 tahun, tak boleh lagi dinjuk duit sebagai anak yatim. Nyingok panti asuhan, mahap ngomong, dadolah berisi, badan lah sudah gembau, lah SMA masih diajak panti asuhan. Jika budak ini belaki beranak, ini masih nak dianggap anak yatim. Aku ni bu, dititip iwang duit. Ustaz, ini duit tolong juk ke anak yatim misal. Boleh tak anak juk ke budak yang bukan yatim? Kan anak dah amanat. Kalau orang nitip duit, Ustaz tolong bagi ke duit dengan orang yang cocok untuk nerimanya. Siapa meh? Yang jilbab miring kenjuk, yang susah kenjuk, namanya minta bagi kan? Dibagi kan? Tapi kalau Ustaz ini duit zakat, tolong bagi ke orang acak, nak disensor ni kan uangnya, nak dicatat syadu miskin. Karena ini duit zakat. Tapi kalau cuma sekadar nak dibagi ke, pijak buntu-buntu dikit, njuk gelak. Ini Ustaz misal buat anak yatim, titip uang 500.000, dah baca masing. Jadi kapan dia sudah men, tidak lagi. Yang di panti asuhan tu boleh baik dibesak ke sebagai anak wong susah, sebagai wong miskin boleh beda di panti asuhan. Tapi untuk duduk sebagai anak yatim tidak bisa. Nah kita yang nak nguluk, maka itu anak di rumah ni muat bobo 10 Muharram tidak untuk anak yatim. Siapa galak? Namanya sedekah. Yang nak ngawak tingkat 4 tingkat, nak ngawak ember, yang nak ngawak baskom, pokoknya isinya masih centong dulu lah. Iya, lajulah tak jadi soal. Nah, karena banyak baginya. Bukannya kita dewek, anaknya datang, maknya kembali, anaknya 4 ngawak mangkok kalau laju. Jika habis apa idak buburin, dengar lagi datang pula laju. Apan dikumpul ke sedandang rumah itu boleh lajulah. Asal tahan, penting dimakan. Punya uang banyak, kebo punya minyak, sapi boleh namo, duit uang galau dikubek ke. Nah, jadi bukan ngapo kita tu ngembek tafaul apa yang digawekan oleh Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh kapalnya sampai di Jabal Jud, di Jabal Jud itu sampai kelaparan, diumumkan oleh Nabi Nuh, masih tak sisa gawaan kamu? Ada yang ngawak kacang, ada yang ngawak, kumpulkan biji-bijian itu, dimasak oleh Nabi Nuh, jadilah bubur. Tapi mana sedekah nasi minyak,
nasi bungkus dah apa saat itu. Itu tu ngembek cerita Nabi Nuh baik. Mana bubur putih lah biasa. Bubur sop itu muatnya memang agak repot, biayanya agak besar. 10,000 tak terbuat. Berkat kami tu terbuat macam itu. Nah, bagi bubur sudah siapa be laju. Jadi anak ngumpul ke duit, ini nak buat bubur. Bukan buat anak yatim, bubur sedekah bubur. Tidaknya buat anak yatim tidak. Ada orang nitip ke buat anak yatim, tak anak terima, bagilah dewek. Alak banyak gawe tu. Bagi badan mak tumbuh oleh unjal tumbuh banyung mak ini. Biasa dikubur ni dah acak lah. Dah baca. Tahun ini paling duduk main dah acak nak. Mana orang sudah dah kerok. Dah kuawa. Kalau lagi magi ke duit itu kubur, yang janda marah, yang ini mana? Ustaz minta Ustaz cucu aku no. Ponakanku ni. Ke mana bapak? Tahu, 4 tahun tak balik. Bukan yatim. Namanya bapaknya ada. Al-yatimu ma'alaihil ab. Anak yatim itu wong yang tak punya bapak. Walaupun umaknya sudah berlaki, tapi budak ni bapaknya kata. Wong yang tak punya bapak itu namanya yatim. Walaupun umaknya sudah berlaki, tetap boleh, tetap boleh. Tapi kalau dia bapaknya berlari, ninggalkan umaknya, ninggalkan anak, tidak masuk kategori sebagai anak ya. Kalau nak diulungi duit lain, jadi baik sebagai anak wong itu beda ke? Ini dak ngungsat. Sanjolah zat. Nyotlah zat ini. Siap dan kata apa? Nyalah. Cari ke lah cek 2 lembar saja. Duit uwo. Mana kalau salah? Susah. Mandi tuntut di akhirat. Jadi zakat nak pas-pas nian. Aman yang keempat, maju yang kelima. Itu sekolah sekampung. Pemberhentian yang kelima, ditanya tentang haji dan umrah. Masalah haji, masalah umrah. Ditanya ke benernya mak mana, dari mana duitnya, pelaksanaannya. Banyak orang haji salah, terutama ibu-ibu di padang Arafah, yang nak kencing, yang nak mesing, muka kaos kaki, yang muka jilbab, usak galau ihramnya. Usak galau ihramnya. Tak boleh. Kaos kaki mesti disiram lah, tak boleh dibuka. Nak mukanya kalau lagi ke WC, kalau ambil wuduk lecep ke labai, tak usah digolong baju. Tidak belajar haji. Pemberhentian yang keenam, bakal ditanya tentang mandi janabah, mandi wajib, dan bakal ditanya tentang air sembahyang. Cara ambil wuduk, cara mandi wajib. Rato-rato betina nanya dengan anak, ngapalah kalau nak mandi wajib itu baru nak bersampu? Kapan dia mandi wajib? Berkeramas bersampu. Kalau tidak mandi wajib, tidak bersampu. Padahal dalam Islam, yang cuma jadi hukum penyempurnaan mandi wajib itu air mutlak. Air mutlak itu tidak harus 2 kula. Di masyarakat menganggap mandi wajib kalau tidak maki banyung 2 kula tidak sah. Kalau nak nunggu banyung 2 kula nian kesian abahnya. Banyung ada sember misal, abahnya berhajat. Aja coba. Kata banyung. Ada sember.
Tak apa-apa bu. Tidak cukup 2 kula. Mana mandi wajib? Tidak. Yang penting banyung itu mutlak. Arti air mutlak itu air yang tidak musta'mal dan tidak dicampuri najis. Jadi walaupun banyung tu sembel, kalau pacak nguno kenya sah. Jadi mahap ngomong cuci di tempat yang sago-sago dulu, baru simbai tempat-tempat yang lain supaya gancang gatal. Walaupun banyung tu bak penuh, ember besar misal, tapi mandinya salah, pacak-pacak tidak sah juga. Jadi nak hati ni nyekel banyung canting banyung longso masuk juga canting. Dia nembok banyung di bak, cuman dia nyekel longsoran tangan masuk canting, baru disimbarkannya musta'mal itu. Nah, jadi nak hati-hati. Ya kalau memang ada rezeki, sudah tu rumah tu aku yang pas pakai shower itulah. Menggerakkan saja. Kalau rumah tu aku, mana rumah tu gede racuk pakai rumah gede racuk pakai nak shower. 2 kali banyung tu turun gede tucul. Sesuai ke? Jangan maksud. Ya Ustaz pasang shower bang. Ayah. Mahal lagi kau shower dari gedek-gedek. Berhentilah ya. Sesuai. Kalau maksud ke diri. Tengok keadaan. Dia wajib. Kalau lah gato, yakin sudah gato nian, baru bersampu, baru bersabun. Atau bersampulah dulu, bersabunlah dulu gato sudah, baru niat mandi wajib. Boleh. Yang tidak boleh itu di tengah mandi pakai sabun, pakai sampo. Dikhawatir itu banyung campuran jadi banyung sabun. Tuh. Ai ngajar ibu ayo berenang. Baranglah sudah berlabuh kalau ni. Ustaz, tinggal terkenang ya baik. Ada lagi abahnya dah lama balik. Sudah. Ya biar abahnya balik. Masih ada uzur bulanan. Masih nak mandi juga. Ketujuh, stasiun yang terakhir yang bakal ditanya, ini yang banyak problem. Tentang mazalim. Tentang mazalim ini, dosa dengan wong, nyebar fitnah, ngumpet wong, makan hak wong, berutang dak mayar, ngimbit tanah wong, makan waris, makan hak anak yatim, makan harta rakyat, korupsi, tidak perhatian kepada anak bini, tidak nidik anak, tak nidik bini, adik-beradik tidak seteguran, nyakit banyak. Yang di bab inilah yang banyak tergelincir. Sebenarnya memang berat. Jadi siratal mustaqim itu jalan yang lurus, yang memang benar-benar harus dijalani dengan selurus-lurusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan membimbing kita sehingga kita pacak istiqamah di dalam menjalankan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa ya'malu bi kitabik. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.